Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel Bonsai Budidaya, kegiatan hobi tanam pohon untuk dijadikan bahan bonsai pastinya, perawatan dan media tanam yang baik. Di sini saya di lokasi lahan pengegronan bahan bonsai kimeng yang berada di samping rumah dengan sudah diprogramnya beberapa bulan yang lalu, dan kini saya akan melakukan pengontrolan akar hasil daripada proses program akar yang dulu saya lakukan. Bagaimana rupa dan bentuknya, mari kita lihat bersama, mudah-mudahan berhasil. Dan begini cara saya memprogram pohon kimeng, membuat bahan bonsai dari pohon kimeng ini. Saya menggunakan genteng sebagai pembatas di lahan ground, dan saya pakai media tanamnya juga tidak full semua. Dilakukan sedikit demi sedikit. Yang penting media tanamnya bagus dan perawatannya teratur supaya pohon tanaman kita dapat tumbuh dengan baik. Karena pohon kimeng ini sangat fenomenal dengan perakarannya yang sangat terkenal dengan perakaran yang memutar. Kimeng kalau tidak dengan perakaran yang mutar itu kurang kental dan kurang menarik. Nah, begitu sahabat bonsai. Ini pun saya program dulu dengan perakaran kaki yang memutar, dan kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat perakarannya tumbuh dengan tidak ada mengalami kemacetan akar atau kematian akar. Alhamdulillah ini perakarannya tumbuh dengan subur, kokoh dan mencekram seperti apa yang dulu sudah saya rencanakan untuk sebelum saya melakukan pengegronan atau pengelosan di lahan budidaya bonsai budidaya. Nah, baik sahabat bonsai, untuk membuat seperti ini saya dulu melakukan dengan batang tunggal dan dengan teknik pecah batang lalu pecah akar hingga seperti ini. Itu saya hanya menggunakan bahan yang berbatang tunggal atau hasil daripada saya stek. Potongan yang tidak terpakai saya tancapkan itu ketika tumbuh lalu saya program. Dan untuk ukurannya dulu ini tidak terlalu besar. Ini kurang lebih saya dulu program itu sekelingking jari saya, bahkan lebih kecil lagi. Nah, dan lamanya waktu pemrograman masih di dalam polybag, dengan kalau tidak salah dibekali dengan 8 akar dulu, lalu saya ground dan saya lakukan lagi pengecekan, pemotongan akar atau belah akar untuk mencari kekurangannya apa dan bagusnya seperti apa. Makanya itu diperlukannya pengontrolan untuk bahan bonsai yang sudah kita program atau kita rencanakan. Nah, sahabat bonsai, di sini pun saya akan melakukan bagaimana akar yang nanti saya akan potong kembali dan bagaimana perakaran yang fales atau menyasar ke arah akar yang lain, atau ada ruang perakaran yang kosong mesti kita harus tempel, kita harus isi. Silahkan disimak saja. Mudah-mudahan dari pengecekan saya ini bisa memotivasi dan menambah semangat teman-teman semua untuk berbudidaya atau membuat bahan bonsai karya kita sendiri. Sahabat bonsai budidaya, ini adalah keunggulan kalau kita membuat bahan dari nol, apalagi bahannya kita
dibuat dari yang kecil, nantinya akan serasi seperti ini, terlihat dari perakaran yang tumbuh besar dulu sampai ke batang. Itu jadi benar-benar ada jeda atau terlihat lebih sangat prospek, karena terlihat dari perjalanannya akar yang tumbuh besar mencengkram dari batang sampai ke liukan itu liukannya pun hasil daripada saya pangkas batang utama dan menumbuhkan tunas yang baru lalu dibesarkan kembali. Melihat dari sisi belakang, tampak ada akar-akar yang menggantung. Akar gantung itu kalau kita tidak buang, nantinya dia akan turun ke tanah dan nantinya dia akan besar dan akan mengurangi perjalanan akar-akar yang kita program, yang kita sudah tata rapi. Nantinya akan mengurangi perjalanan akar-akar itu. Nah, sahabat bonsai budidaya, akar yang saya potong ini akar yang sudah oper atau meninggalkan perakaran yang lain. Akar seperti ini kalau tidak dipotong nantinya akan merusak keharmonisan daripada bentuk kekokohan, karena kan harus tumbuh bersamaan dulu. Makanya dilakukan pemotongan seperti ini, pengontrolan seperti ini. Ya disinilah kita harus mempertimbangkan supaya pohon yang diprogram ini ya betul-betul terencana. Ya seumpama kalau kita tidak pengontrolan, tidak dicek, nanti akar yang sudah tumbuh besar duluan itu meninggalkan perakaran yang lain, perakaran yang masih kecil, nantinya akan lebih lama lagi menunggunya dan memprogramnya lagi, karena lepas daripada rencana kita yang tadinya kita semisal kita membuat ukuran mame atau small, karena perakaran yang lebih dulu besar itu hanya 1 atau 2, itu kan tidak balance dan harus diprogram lagi. Nah, itu fungsi daripada pengecekan ini. Dan bagaimana perakaran yang ada, perakaran yang menyasar, yang pales, masuk ke perakaran yang lain, itu pun harus dibetulkan, diluruskan. Kalau saya menggunakan tusuk sate, supaya ada jarak, ada jeda ruang untuk pertumbuhan akar menjulur. Dan ini terlihat, nah hasil seperti ini yang sudah benar saya betul-betul saya program pun masih ada ruang akar yang belum tumbuh. Makanya di sini saya pun melakukan untuk akar yang ruang untuk tumbuh akar yang tidak mempunyai perakarannya. Itu kalau pohon kimeng kita bisa dengan penempelan seperti ini. Diperlukannya kita stekan kimeng. Ya kalau kita stek kimeng untuk dahan yang tidak terpakai, saya tancapkan dan setelah tumbuh keluar akar, nah ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Contohnya untuk tambal kaki, ya sembari menunggu stekan kimeng itu tumbuh dulu subur, nanti kita bisa dengan cara mempakunya atau bagaimana lah nanti supaya lebih merekat, karena ini yang saya harapkan itu untuk tumbuhnya dulu stekan yang nanti akan dijadikan bahan akar. Jadi saya menatanya dulu sebagai
bahan nantinya untuk ditempelkan. Dan setelah terlihat seperti ini, terlihat terencana, lalu kita tinggal menguburnya kembali dengan media yang baik. Karena media yang baik itu akan lebih direspon dengan perakaran-perakaran yang baru tumbuh, yang nantinya bisa menghasilkan perakaran lebih daripada satu atau dua, karena media tanam yang baik itu akan mudah merangsang perakaran-perakaran yang muda yang baru tumbuh. Nah, sahabat bonsai budidaya, ini adalah abu bakar yang saya hasilkan dari bekas makanan kambing, makanan domba, daripada sisa-sisa rumputnya yang sudah kering. Saya olah dengan dibakar dan dibuatkan tempat pembakarannya. Setelah banyak, saya ambil untuk media pengecekan seperti ini, pengegronan di lahan budidaya seperti ini. Untuk media tanam pun itu ada caranya, ada triknya seperti ini sahabat bonsai budidaya. Untuk yang di dekat perakaran yang muda atau perakaran yang baru kita program, kita potong, bahkan yang kita belah, cukup digunakannya abu bakar, atau yang menurut saya itu jangan dicampur dulu dengan pupuk kandang. Lebih baiknya dicampur dengan sabut ataupun pasir kali, itu nggak apa-apa, itu bagus. Nah, karena kalau kita menggunakan pupuk kandang itu nantinya akan panas, dan perakaran yang baru tumbuh itu nantinya akan membusuk, bahkan ya bisa mengalami kebusukan. Makanya saya tidak gunakan pupuk itu di dekat perakaran, tapi ada jeda seperti ini sahabat bonsai. Diperkirakan saja setelah akar yang baru-baru tumbuh itu membutuhkan pupuk. Nah, untuk jaraknya makanya dikasih jarak itu, yang penting berjarak. Silahkan seperti apa jaraknya, mau lebih panjang atau gimana, yang penting jangan tercampur lah. Dan ini pupuk kandang yang saya pakai pun ini yang sudah lama ya sahabat bonsai, jangan yang baru-baru. Yang sudah lama pun masih menghasilkan gas, itu akan menimbulkan efek panas untuk pohon kita, nantinya malah tidak akan subur, tidak akan tumbuh, bisa mengalami kemacetan akar sampai pembusukan, bahkan ya kematian lah gitu pada akar yang kita program, kita rencanakan tidak tumbuh. Nah, seperti ini sahabat bonsai, daripada cara membuat bahan bonsai kimeng koleksi bonsai budidaya, silahkan di subscribe dan jangan lupa like dan komennya untuk membantu channel saya di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.